A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi. Saya Dr. Bobet, saya Direktur Rumah Sakit. Kita akan bahas rumah sakit itu bisnis atau jasa pelayanan. Karena sekarang semua hal sudah diindustrikan, semua hal itu sudah dikomersialkan. Masalahnya adalah rumah sakit pada zaman sekarang itu adalah bisnis atau masih sebuah pelayanan jasa, masih sebuah bidang sosial murni yang memang tujuannya untuk pelayanan. Kalau kita bicara secara literal, secara definitifnya, rumah sakit, rumah untuk orang sakit. Ya tujuannya memang untuk pelayanan, jasa atau servis. Pada kenyataannya, jika rumah sakit itu berdiri atau hidup dari uangnya sendiri, tidak dari bantuan ataupun subsidi dari manapun, ya rumah sakit juga tetap sebuah bisnis, sebuah entitas bisnis yang memang memerlukan sumber daya, dana terutama uang untuk menghidupi dirinya sendiri. Karena pengeluaran itu tidak bisa dibayar dengan ucapan terima kasih, atau mungkin zaman dulu dengan padi, dengan beras, dengan tanaman, dengan semua hasil bumi, sumber daya dari petani ataupun dari pasien yang memang mereka rawat. Karena pergeseran ini sudah terjadi dan memang real. Saya selama 10 tahun mengelola rumah sakit karena memang bukan dari pemerintah, tidak ada subsidi, tidak ada anggaran yang didapatkan dari pemilik, karena kita harus menghidupi diri sendiri. Maka saya bisa bilang rumah sakit yang saya kelola itu pure bisnis. Tetapi bisnisnya memang diarahkan untuk pelayanan di situ. Kenapa? Jika memang bisnis itu dijalankan secara maksimal untuk keuntungan, secara profit, itu memang bisa berjalan, tetapi kualitas layanannya akan terbalik, akan berimplikasi terbalik. Ya, kita coba saja, misalkan sebuah rumah sakit itu dikelola pure untuk mendapatkan keuntungan, maka akan harus dilakukan penghematan besar-besaran atau efisiensi maksimal di segala lini. Contoh misalkan dari gaji pegawainya benar-benar diperas, ditekan, belanja obat, kemudian pengeluaran operasional dan sebagainya, memang hanya untuk dimaksimalkan keuntungannya, itu bisa saja. Tapi kualitas yang didapat mungkin tidak semaksimal jika memang itu sedikit dilonggarkan. Ini balik lagi kepada si pemilik rumah sakitnya. Kalau memang pemilik rumah sakitnya itu uangnya banyak, dia bikin rumah sakit itu pakai uang dingin, it's okay. Mungkin dia akan tetap mendapatkan keuntungan profit, tapi kualitas atau layanan dampak dari rumah sakit yang dimilikinya itu akan lebih baik, lebih tinggi ketimbang seorang pemilik atau kelompok pemilik. Mereka mendirikan rumah sakit tetapi pakai uang panas, bukan uang sisa yang mereka punya, entah minjem ke bank atau menjual sesuatu. Itu akan berbeda. Rumah sakitnya harus kejar setoran untuk bayar cicilan, untuk bayar angsuran dari si bank ataupun hutang-hutang yang mereka siapkan dari si pemilik. Memang ini menjadi faktor penting, faktor dari si pemilik itu sendiri. Uang yang dibuat untuk rumah sakit ini uang dingin atau uang panas. Kalau rumah sakitnya hasil hutang, hasil uang panas yang memang tidak uang nganggur yang mereka punya, maka rumah sakitnya itu akan kejar setoran. Kalau misalkan dia swasta atau private. Tetapi jika memang uangnya itu adalah uang sisa yang mereka gunakan, itu akan lebih santai, Tetapi progresnya pun itu akan sendiri-sendiri tergantung manajemen yang mengelolanya. Saya bisa bilang jika memang rumah sakitnya itu pure dari swasta atau private, itu akan menjadi sebuah entitas bisnis. Tetapi ya untuk zaman sekarang karena rumah sakit itu sudah banyak, sudah mungkin sudah kalau misalnya berdasarkan data itu sudah ribuan, ya kompetisi ini akan terjadi. Dulu rumah sakit itu tidak banyak, ya pasien yang mencari rumah sakit. Sekarang itu satu kecamatan itu bisa ada 12 rumah sakit. Di satu kecamatan itu bisa ada 12 rumah sakit, bisa ada 10 rumah sakit berjejer. Mungkin tiap berapa ratus meter itu rumah sakit. Sudah seperti convenience store, Indomart, Alfamart. Setiap gang istilahnya itu ada rumah sakit. Karena banyaknya supply daripada demand, maka ya si produsen ini, si supply ini itu harus berlomba-lomba untuk memberikan sesuatu yang lebih. Karena apa? Sekarang rumah sakit yang mencari pasien istilahnya. Pelayanan kesehatan yang mencari pasien, bukan pasien yang mencari pelayanan kesehatan. Maka ya kualitas tidak bisa menjadi tolerir nomor 2 setelah keuntungan. Mereka harus sejajar, jadi tumpang tindih. Nah itu yang terjadi sekarang.
Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah salah membuat rumah sakit atau pelayanan kesehatan, fasilitas kesehatan menjadi sebuah entitas bisnis? Jawabannya tergantung tujuan dari rumah sakit itu berdiri. Kalau memang rumah sakit itu ditujukan pure murni pelayanan kemanusiaan dengan si pemiliknya tadi menggunakan uang sisa, uang dingin, yaitu memang sebuah amal jariah atau sodako ya. Tapi memang jika ingin dibisnisikan, bahkan sekarang istilahnya itu badan usaha yayasan bisa menjadi sebuah kamuflase untuk mencari keuntungan. Kalau dulu mungkin kan jelas PT, perseroan terbatas, CV, UD dan bla 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 memang ditujukan untuk membuat kekayaan, untuk menciptakan kekayaan dari si pemilik usaha. Saat ini yayasan itu seperti kamuflase. Jadi kamuflase bungkus agar tidak membayar pajak bla 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 yang terlalu besar sebenarnya PT atau CV atau UD itu untuk mendapatkan keuntungan. Jadi yayasan itu dibungkus jadi sesuatu yang baik. Ya ujungnya bisnis. Bisnis itu sesuatu yang jelek atau tidak? Menurut saya tidak. Bisnisnya sama dengan dagang. Saya sebagai seorang muslim, insya Allah dagang itu adalah sebuah sunnah. Tergantung tujuan dari dagang itu sendiri. Jika dagang itu diselimuti atau dimasukkan unsur-unsur dengan merugikan orang lain, zolim, curang, timbangannya enggak seimbang, itu akan menjadi sesuatu yang haram, yang tidak boleh ya. Bisnis pun sama ya, karena bisnis itu adalah dagang, itu sama seperti hal itu. Ya seperti pisau. Pisau ini digunakan untuk apa? Jika untuk digunakan untuk memasak, oke, sesuai fungsinya. Tapi jika digunakan untuk membunuh, ya pisau itu menjadi sesuatu barang yang salah, yang tidak boleh. Nah, rumah sakit sendiri karena urusannya dengan nyawa, jika memang digunakan sebagai murni pure bisnis, misalkan pasien ini loss atau length of stay-nya itu sudah lama, merugikan, sudah dilempar saja keluar, tidak dimaksimalkan pelayanannya di rumah sakit tersebut, ya saya berpikir, ini pendapat pribadi saya, itu sebuah kesalahan. Kenapa? Misalkan rumah sakit itu BPJS, klaimnya sudah habis dan dia ya sudah dikirim aja, dirujuk aja karena memang sudah klaim sudah habis, itu sebuah kesalahan ya. Itu dan tidak boleh seperti itu dalam mengelola rumah sakit karena menjaga klaimnya itu biar nggak rugi. Itu yang memang diartikan secara harfiah bahwa bisnis di dalam rumah sakit itu ya, kalau tidak mau rugi jangan berbisnis, jangan buka rumah sakit. Yang namanya bisnis atau dagang ada naik, ada turun, ada untung atau ada rugi. Selama di ujungnya itu tidak rugi, tadi cuma hanya dapat untung kecil, ya is okay. Yang tidak boleh adalah membisniskan dengan sifat atau sikap serakah, greed. Itu tidak boleh. Serakah itu ya sama dengan setan. Nah, ini adalah sebuah kondisi baru. Jika memang rumah sakit itu ditujukan tidak dalam proses atau prinsip-prinsip bisnis dimasukkan, tinggal tunggu tergerusnya saja. Karena apa? Ya, kecuali memang modal atau uang sisa kamu itu sangat tinggi, oleh pemiliknya itu sangat tinggi, sangat banyak, misalkan 5 tahun sudah rugi defisit, tidak masalah. Saya masih kuat, ya is okay. Karena apa? Suka atau tidak suka, mau tidak mau, memang konsep dagang atau bisnis di setiap lini industri, setiap sudut usaha itu diperlukan dengan prinsip-prinsip bisnis. Itu mungkin yang bisa saya share. Terima kasih.